Halo warga Bikini Bottom, bagaimana bisa Patrick terlihat sebodoh itu? Tapi di saat yang sama justru tampak sangat jenius. Detik ini dia makan pasir, tapi beberapa detik kemudian dia bisa membicarakan teori kimia, seolah-olah dia ilmuwan. Kalau kalian pikir itu cuma kelakuan acak khas kartun, coba pikir lagi. Karena saya yakin ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Sesuatu yang sebenarnya sudah lama disembunyikan di balik serial ini, tapi tidak banyak yang menyadarinya. Semuanya mulai masuk akal dalam episode ini, dan percayalah, hal-hal yang ditemukan dalam episode ini membawa kita pada kunci dan identitas asli Patrick. Episode ini dimulai seperti hari-hari konyol lainnya. SpongeBob dan Patrick pergi berburu ubur-ubur sampai akhirnya Patrick jatuh dari tebing. Tentunya ini adegan klasik, tapi ketika SpongeBob menemukannya di bawah, ada yang berbeda. Patrick memang baik-baik saja, tapi kepalanya hilang. SpongeBob mencoba mencarinya, dan setelah menemukannya, dia langsung menempatkannya kembali kepala Patrick itu. Lalu tiba-tiba, roda otak Patrick mulai berputar lagi. Adegan ini mungkin hanya dilebih-lebihkan, tapi cara mereka menunjukkan roda otak Patrick yang dipenuhi sarang laba-laba menandakan bahwa dulu otaknya pernah sangat aktif. Hanya saja sudah lama tidak berfungsi dengan benar. Dan ketika otaknya mulai bekerja lagi, kita bisa melihat kemampuan sebenarnya dari pikirannya. Saat itu tiba-tiba Patrick mulai berbicara dengan kalimat yang sangat jelas dan tersusun rapi. Dia membicarakan filsafat, berdebat soal sains dengan Sandy, mengkritik musik dan seni dengan Squidward, dan yang paling mencolok, dia benar-benar terlepas dari orang-orang yang dulu dia cintai. Bahkan memutus persahabatannya dengan SpongeBob karena merasa tidak sepadan secara intelektual. Episode ini memang terlihat seperti plot klasik di mana orang bodoh menjadi pintar. Tapi jika kita perhatikan lebih dekat, disinilah paradoks itu mulai memiliki celah. Ketika Patrick menjadi cerdas, itu mengubah siapa dirinya secara pribadi. Dia masih mengingat SpongeBob dan semua yang terjadi sebelumnya. Tapi persahabatan mereka tidak lagi berarti baginya. Dan saat itulah kalian sadar bahwa episode ini menunjukkan versi asli dari Patrick yang selama ini tersegal. Patrick kini tanpa teman dan kosong secara emosional. Dia akhirnya mulai panik. Dia mencoba segalanya untuk merusak otaknya supaya bisa kembali seperti dulu. Akhirnya, mereka menemukan bukan kepribadiannya yang berubah, melainkan otaknya. SpongeBob ternyata tidak sengaja mengambil karang otak secara acak dan memasukkannya ke kepala Patrick. Sehingga begitu karang otak itu dilepas, Patrick pun kembali menjadi dirinya yang bodoh seperti biasa. Tapi inilah petunjuk yang tidak pernah dibicarakan siapapun. Kenapa dia memilih untuk kembali bodoh dengan sadar? Apa alasannya? Siapa yang mau melakukan itu? Kebanyakan dari kita ingin menjadi lebih pintar kan? Kita mengejar pengetahuan, mendambakan pemahaman. Tapi Patrick, begitu dia membuka potensi penuhnya, dia justru melepaskannya begitu saja. Apakah karena menjadi pintar membuatnya kesepian? Atau karena persahabatannya dengan SpongeBob lebih penting? Mungkin sebagian iya, tapi saya rasa itu bukan seluruh jawabannya. Karena coba pikirkan sekali lagi, siapa yang memilih untuk menjadi bodoh padahal sudah memiliki kecerdasan? Itu bukan keputusan yang normal. Kecuali kecerdasan itu muncul dengan konsekuensi yang sangat besar. Konsekuensi yang begitu besar hingga tetap menjadi bodoh terasa seperti satu-satunya cara untuk tetap aman. Bukan hanya aman untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang di sekitarnya. Dan itulah plot twistnya. Episode ini tidak memecahkan paradoks sepenuhnya, justru membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika Patrick dulunya secerdas itu, apa yang dia ketahui? Lalu apa yang dia lakukan? Dan kenapa dia berusaha keras untuk melupakannya? Serangkaian pertanyaan itu membawa kita ke berbagai petunjuk tersembunyi di banyak episode yang semuanya mengarah pada sesuatu yang mengejutkan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, paradoks bodoh tapi jenius ini sering muncul dalam karakter Patrick dan terjadi berkali-kali di sepanjang serial. Contohnya, dalam Squidtastic Voyage, Sandy mengecilkan kapal selam lalu mengirim SpongeBob dan Patrick ke tubuh Squidward untuk tujuan medis. Ketika keadaan kacau, Patrick dengan tenang menjelaskan cara menggunakan karbonasi soda untuk melarikan diri. We could filter the CO2 through our ballast tanks, refire the engines, and ride the shockwave out of here. Wow, he's right! Orang bodoh mana yang mengerti hal itu? Lalu dalam Wet Painters, Patrick bahkan mempertanyakan logika Tuan Crab dengan argumen yang benar-benar masuk akal tentang nilai uang dan keterikatan emosional. This is all Mr. Krabs' fault. If he hadn't hung that stupid dollar in the first place, I mean, it's not like it looks any different than a regular dollar. Why hang it? You could just stick any old dollar bill up on the wall. No one would even know the difference.
Dan masih banyak lagi momen seperti itu dalam serialnya. Beberapa contoh itu menjadi bukti bahwa ini bukan perilaku acak. Dia bisa berbicara dalam monolog mendalam tentang identitas dan tujuan hidup. Lalu beberapa detik kemudian semuanya hilang, seolah-olah tidak pernah terjadi. Saya yakin selama ini Patrick berusaha tetap bodoh. Dia berusaha sangat keras untuk menekan kecerdasannya. Tapi terkadang versi cerdasnya itu muncul. Dan setiap kali itu terjadi, seolah-olah pikirannya seperti menginjak sebuah rem yang membuat dia kembali bodoh lagi seketika. Tapi apa sebenarnya yang begitu dia takuti saat menjadi cerdas? Apakah kecerdasannya membuatnya menjadi orang jahat? Jawabannya sebenarnya tidak. Bahaya sesungguhnya adalah apa yang terjadi ketika kalian mendapatkan kekuatan. Mari kita luruskan satu hal penting, yaitu Patrick itu sangat kuat. Kita sudah melihat berkali-kali bahwa Patrick memiliki kekuatan di luar batas normal. Dia pernah berubah menjadi sosok berotot besar untuk gulat, menghancurkan benda dengan mudah, bahkan mengayunkan rumahnya yang terbuat dari batu besar seperti benda ringan. Dengan motivasi yang tepat, Patrick bisa saja dengan mudah melepaskan kekuatan sejatinya itu, meskipun itu jarang terjadi. Dalam episode Karate Star, kita benar-benar ditunjukkan kekuatan Patrick yang sebenarnya. Dalam episode ini, Patrick menemukan kemampuan alaminya untuk melakukan gerakan karate, dan tiba-tiba dia menjadi tak terbendung, menghancurkan bangunan, kapal, lampu jalanan, hanya karena dia menginginkannya. Tapi inilah bagian mengejutkannya. Ketika dia sadar bahwa tangannya tidak bisa dikendalikan, dia bahkan tidak berusaha untuk mengendalikannya. Dia langsung memotong tangannya sendiri. Dan itu hanya awal dari seberapa buruk semuanya bisa terjadi. Tangannya tumbuh kembali, tapi kali ini dia bisa mengendalikannya. Dan seperti yang kita tahu, bintang laut memang bisa menumbuhkan anggota tubuh yang hilang. Jadi masuk akal jika Patrick bisa melakukan hal yang sama. Yang menarik adalah Patrick menyalahgunakan kekuatannya untuk alasan egois yang hanya karena dia menginginkannya. Itu menjadi pola yang konsisten sepanjang serial ini. Dalam episode Rule of Thumb, Patrick menjadi raja setelah Kementerian Kerajaan mengatakan bahwa dia adalah keturunan bangsawan yang hilang. Dan dalam hitungan menit, dia menyalahgunakan kekuasaannya, membuat tuntutan kejam, menghancurkan benda, bahkan mengasingkan orang demi kesenangan. Dalam Driven to Tears, Patrick lulus ujian sekolah mengemudi dengan nilai sempurna dan mendapatkan mobil keren. Kurang dari seminggu, dia berubah menjadi sombong dan merendahkan SpongeBob. Bahkan dalam episode Patrick Smart Pants, dia menyebut semua orang bodoh hanya untuk memuaskan egonya. Setiap kali Patrick mendapatkan kekuatan, dia menyalahgunakannya. Tapi pola ini pun memberikan kita petunjuk menarik. Dalam banyak kasus, Patrick sadar akan sisi egoisnya itu. Jadi setiap kali dia melampaui batas, hanya ada satu solusi logis yang dia tahu, yaitu menghapus kekuatannya. Dia memilih mengembalikan mahkotanya dalam episode Rule of Thumb. Dia memilih menjadi bodoh lagi dalam episode Patrick Smart Pants. Dia membuang mobilnya dalam episode Driven to Tears. Dan akhirnya dia memotong tangannya sendiri dalam episode Karate Star. Jadi, meskipun Patrick hampir tidak pernah cukup bijak untuk mengendalikan kekuatannya, setidaknya dia cukup pintar untuk menjaga semua orang, termasuk dirinya sendiri, untuk tetap aman dengan menjadi tak berdaya. Dan itulah arti sebenarnya dari kebodohannya, yaitu sebuah mekanisme pertahanan. Dan hal itu membawa kita ke potongan puzzle berikutnya. Jika Patrick masih memiliki kekuatannya, dan dulu dia pun cerdas, maka kita akhirnya akan tahu seperti apa sebenarnya dia di masa lalu. Dan percayalah, dia bukan Patrick yang kita kenal dan cintai saat ini. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ada seseorang di Bikini Bottom yang sudah tahu tentang siapa Patrick sebenarnya? Tidak, dia bukan SpongeBob, tapi dia adalah pahlawan tua pikun kita, yaitu Mermaid Man. Mermaid Man adalah pahlawan super yang sudah pensiun, yang dulu bertugas melawan kejahatan dan menyelamatkan kota. Tapi ada satu detail kecil yang menarik perhatian sejak kemunculannya pertama kali. Mungkin ini dianggap sepele, tapi Mermaid Man ternyata bisa merasakan kejahatan. Dalam episode Mermaid Man and Barnacle Boy 1, SpongeBob dan Patrick mengunjungi panti jompo Sadie Salt untuk bertemu dua pahlawan itu. Tapi setiap kali seseorang menyebut kata evil atau jahat, Mermaid Man langsung panik. But you can't retire. There's evil afoot. Mungkin kalian mengira itu hanya PTSD atau gangguan stres pasca trauma karena mendengar kata itu sendiri, di mana di masa lalu dia selalu berhubungan dengan orang-orang jahat dan itu membuatnya trauma. Tapi perhatikan, dalam adegan itu Patrick berada di dekatnya. Kemudian SpongeBob datang lagi sendiri tanpa Patrick dan menyebut kata evil atau jahat lagi. The evil man Ray swoops down and swipes the gun away and shoots all the algae. Tapi Mermaid Man kali ini tidak bereaksi. Lalu di bagian akhir episode, Barnacle Boy menyebut kata itu lagi dan Mermaid Man langsung bereaksi karena ada Patrick di sana. There's evil afoot.
ini bukan hanya kebetulan. Dalam episode Mermaid Man and Barnacle Boy 2, tidak ada Patrick sama sekali, dan Mermaid Man tidak panik walaupun mendengar kata itu, meskipun mereka melawan Dirty Bubble. Tapi dalam episode Mermaid Man and Barnacle Boy 3, SpongeBob dan Patrick mengunjungi markas Mermaid Man and Barnacle Boy, dan ketika Patrick masuk, lagi-lagi Mermaid Man berteriak evil atau jahat. Evil! Ini adalah detail yang sangat aneh dan konsisten untuk serial yang biasanya tidak peduli tentang timeline. Tidak hanya itu, Patrick pun memperlihatkan perilaku sebaliknya. Patrick takut pada sabuk Mermaid Man. Dia bahkan bisa merasakannya dari belakang sebelum melihatnya. Tapi saat dia tahu sabuk itu dikenakan SpongeBob, dia terlihat sangat lega. Patrick pun tahu cara kerja sabuk itu, dan bahkan menjelaskan pengaturannya. Detailnya terus saja bertambah. Tapi semuanya benar-benar semakin jelas dalam episode Back to the Past. Dalam episode ini, SpongeBob dan Patrick menggunakan mesin waktu milik Mermaid Man dan tanpa sengaja mengacaukan masa lalu. Mereka menghalangi kemenangan pahlawan itu melawan Man Ray karena Patrick memakan saus tartar yang seharusnya digunakan untuk mengalahkan Man Ray. Akibatnya, sejarah berubah. Man Ray menaklukkan Bikini Bottom, menjadikannya camp tahanan, dan para pahlawan kalah total. SpongeBob dan yang lainnya mencoba memperbaikinya berulang kali, tapi Patrick selalu memakan saus tartar itu lagi. Dan kalian pasti tahu siapa yang mengoperasikan mesin waktu itu. Ya, dia adalah Patrick. Di sini Patrick terlihat seperti secara tidak sadar mencoba mensabotase Mermaid Man. Kalian pasti menyangkalnya dengan mengatakan bahwa itu karena Patrick bodoh. Tapi dalam episode ini ada bukti bahwa Patrick dulu pernah bertarung melawan Mermaid Man dan Barnacle Boy. Dan bahkan tubuh Patrick atau sebaliknya masih bereaksi satu sama lain. Barnacle Boy bahkan berkata, kapan dua orang itu akan diklasifikasikan ulang sebagai penjahat? When are we gonna have those two reclassified as villains? Ya, ini bisa menjadi bukti bahwa Patrick dulunya adalah penjahat. Lalu kita bisa melihat ada bintang di hidung Mermaid Man. Apakah itu tanda atau pesan tersembunyi yang berkaitan dengan Patrick? Semuanya mulai menjadi masuk akal sekarang, di mana fakta ini bisa menjelaskan semuanya, dan saya yakin ini akan membuat kalian terkejut. Jadi ayo kita mundur sedikit. Tadi kita sudah membahas Patrick memotong tangannya sendiri untuk menghentikan kehancuran kan? Dia tidak bisa mengendalikan tangan kanannya, jadi dia memotongnya, lalu bisa mengendalikannya lagi. Bagaimana jika itulah yang dia lakukan selama bertahun-tahun? Dalam dunia nyata, bintang laut memang bisa beregenerasi. Jika kalian potong satu lengannya, dia akan tumbuh kembali. Bahkan beberapa spesies bisa tumbuh sepenuhnya dari satu lengan saja. Dan dalam dunia SpongeBob, Patrick memang sudah beberapa kali memperlihatkan tubuh barunya yang tumbuh lagi. Seolah-olah bagian tubuhnya yang baru itu punya kesadaran sendiri. Dan inilah kemungkinan yang menyeramkannya. Bagaimana jika setiap kali Patrick tumbuh kembali, dia menciptakan versi baru dari dirinya sendiri, dengan otak baru, ingatan baru, dan tingkat kecerdasan yang berbeda. Dan sekarang semuanya menjadi semakin masuk akal. Kenapa Patrick sering lupa apa yang baru saja dia katakan? Kenapa dia kadang tahu fakta rumit, lalu tiba-tiba bodoh lagi? Kenapa perilakunya bisa berbeda di setiap episode? Jawabannya karena dia memang berbeda di setiap episode. Setiap kali dia menjadi terlalu kuat, terlalu pintar, terlalu berbahaya, Patrick akan menghancurkan sebagian dirinya dan membiarkan versi yang lebih lembut dan bodoh tumbuh kembali. Dan teori ini pun bisa menjelaskan kisahnya dengan Mermaid Man, di mana Patrick dulunya adalah super villain yang cerdas, kuat, dan ditakuti. Setelah itu muncul pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi padanya hingga berubah menjadi Patrick yang kita kenal sekarang? Asumsinya, dulu Patrick adalah penjahat super yang menebar kekacauan di laut dalam. Dia bertarung melawan Mermaid Man dan Barnacle Boy berkali-kali, bahkan hingga Patrick tahu cara kerja semua gadget mereka. Dia benar-benar tak terkalahkan saat itu. Tapi suatu saat, Patrick sadar akan apa yang sudah dia lakukan. Mungkin setelah pertarungan terakhirnya, mungkin dia melukai seseorang yang dia pedulikan, atau mungkin Patrick akhirnya mengerti betapa sepinya menjadi sosok yang ditakuti. Jadi saat itu dia membuat keputusan besar. Dia memilih untuk menghapus dirinya sendiri bersama dengan semua kenangan orang lain tentangnya. Dia membuat rencana besar terakhir, teknologi canggih yang bisa menghapus ingatan semua orang tentang dirinya. Mungkin seperti neural laser di Men in Black. Tapi Mermaid Man mengetahuinya karena dia meninggalkan petunjuk sebelum Patrick menghapus ingatan semua orang. Alasannya supaya suatu hari Mermaid Man bisa mengingat Patrick lagi. Itulah alasannya dia memakai topeng berbentuk bintang tadi di hidungnya sebagai simbol pengingat akan ancaman lama itu. Tubuhnya pun tidak bisa sepenuhnya melupakan. Itulah kenapa dia selalu berteriak evil atau jahat setiap kali Patrick ada di dekatnya. Lalu setelah Patrick memastikan semua orang melupakannya, dia mulai menghapus kekuatannya sendiri dengan cara menghancurkan bagian tubuhnya sedikit demi sedikit, membiarkan versi baru yang lebih lemah dan lebih bodoh tumbuh berkembang. Hingga satu-satunya Patrick yang tersisa adalah yang terlalu bodoh untuk menjadi ancaman. Dan tumpukan karang otak dalam episode Patrick Smartpants mungkin memang miliknya sendiri, tapi dia hanya lupa. Hanya saja, walaupun rencananya sukses, sesekali potongan kecil dari Patrick asli muncul kembali. Seperti dalam episode Patrick Smartpants, saat kecerdasannya kembali
bermain bersama logika dingin tanpa empati. Atau seperti dalam episode Squidtastic Voyage saat dia memecahkan masalah kimia lebih cepat dari Sandy. Atau dalam episode Secret Box saat dia berkata, cara kerja pikiranku adalah sebuah misteri. Ya, di sini dia sebenarnya masih ingat. Bahkan lagunya pun bisa menjadi bukti kejeniusannya. Dia mampu membuat kepanikan dan menakut-nakuti seluruh kota hanya dengan musiknya saja. Inilah bukti bahwa Patrick adalah seorang jenius yang jahat. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu ada update terbaru dari channel ini. Terima kasih dan selamat berpikir.